Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Belajar Geo. Lanjutan materi Geografi fase F kelas 11, posisi strategis Indonesia dan potensi sumber daya alam. Pada video kali ini kita akan membahas potensi sumber daya alam pertambangan di Indonesia. Namun sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan juga bunyikan tanda lonceng. Pertambangan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pencarian lokasi tambang, penambangan atau penggalian, pengolahan, pemanfaatan, dan penjualan dari barang tambang, termasuk di dalamnya adalah kegiatan reklamasi bekas lahan tambang. Negara Indonesia adalah negara yang kaya akan barang tambang. Kenapa demikian? Yang pertama, karena wilayah Indonesia ini dilalui jalur pegunungan dunia, yaitu Sirkum Mediterania dan Sirkum Pasifik atau Pacific Ring of Fire. Yang kedua, Indonesia juga menjadi pertemuan tiga lempeng bumi, Eurasia Plate, lempeng India-Australia, dan lempeng Pasifik. Dari dua faktor inilah menyebabkan geomorfologi Indonesia sangat bervariasi, dan ini mendukung potensi sumber daya alam tambang di Indonesia. Apakah manfaat atau fungsi pertambangan? Yang pertama adalah menggerakkan perekonomian nasional. Yang kedua, meningkatkan pendapatan nasional. Tiga, menambah devisa negara. Yang keempat adalah memperluas lapangan kerja. Dan yang kelima, memajukan industri khususnya di dalam negeri. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, bahan tambang dikelompokkan menjadi tiga golongan. Yang pertama adalah golongan A, adalah bahan galian yang strategis untuk pertahanan dan keamanan serta perekonomian negara. Antara lain meliputi minyak bumi, gas alam, antrasit, batu bara, nikel, kobalt, timah, uranium, radium, dan seterusnya. Golongan B atau disebut bahan galian yang vital adalah bahan galian yang dapat menjamin hajat hidup orang banyak. Meliputi antara lain adalah tembaga, bauksit, besi, mangan, krom, dan lain-lain. Yang golongan C adalah bahan galian yang tidak termasuk golongan A dan B. Meliputi antara lain adalah nitrat, fosfat, garam batu atau halit, asbes, talk, nika, grafit, dan lain sebagainya. Berdasarkan wujudnya, barang tambang ini juga dikelompokkan menjadi tiga, dibedakan menjadi tiga, yaitu padat, cair, dan gas. Kita akan lihat masing-masing barang tambang mulai dari minyak bumi, bagaimana potensinya. Minyak bumi yang dalam sehari-hari kita pakai sebagai bahan bakar, proses pembentukannya adalah sebagai berikut. Minyak bumi ini berasal dari sisa-sisa organisme yang terkubur di dasar laut. Seiring berjalannya waktu, sisa-sisa organisme ini kemudian terkubur oleh lumpur, garam, dan lain sebagainya. Setelah jutaan tahun, terbentuklah sedimen dari sisa organisme tersebut, ditambah karena adanya tekanan yang besar dari lapisan yang menutupinya di atas, suhu yang tinggi atau panas, maka mengubah sedimen tersebut menjadi minyak bumi. Dan minyak bumi ini terbentuk di dalam batuan dan terkubur di dalam bumi. Minyak bumi ini kemudian diekstraksi oleh manusia untuk digunakan sebagai sumber energi. Eksplorasi minyak bumi di Indonesia pertama kali dilaksanakan di Blok Cepu pada tahun 1870-an oleh Royal Dutch atau perusahaan minyak dari negeri Belanda yang menjajah Indonesia saat itu. Dan kini Blok Cepu dioperatori atau dijalankan oleh ExxonMobil Cepu. Bagaimana potensi minyak bumi di Indonesia? Perlu kalian ketahui bahwa cadangan minyak bumi di Indonesia itu sangat terbatas, bahkan terus-menerus mengalami penurunan. Menurut ESDM, Kementerian ESDM, cadangan minyak bumi di Indonesia masih 20-an tahun, namun diralat oleh SKK Migas tinggal 9,5 tahun. Dan perlu kalian ketahui, masa kejayaan minyak bumi di Indonesia itu sudah berakhir atau sudah lewat. Pada tahun 70-an, Indonesia pernah mencapai masa keemasan dengan produksinya 1,65 juta barel per hari.
dan konsumsi kita hanya beberapa ratus ribu saja. Karena itulah saat itu Indonesia menjadi salah satu produsen minyak terbesar di dunia. Dan saat ini tahun 2022 kemarin produksinya tinggal 612 barrel per hari. Angka ini menunjukkan penurunan yang terus-menerus. Dan perlu kalian ketahui juga, sejak 2003 Indonesia menjadi negara importir akan minyak bumi, dan dengan demikian Indonesia pun keluar dari OPEC, Organisasi Negara Pengekspor Minyak. Oleh karena itulah, diperlukan pencarian sumber minyak bumi yang baru di berbagai wilayah Indonesia. Kondisi minyak bumi di Indonesia, kalian perhatikan, perbandingan dari produksi atau produsen, ini yang berwarna biru, terus mengalami penurunan. Sementara konsumsi kita dalam negeri terus mengalami peningkatan. 2020 dan 2021 ini sedikit menurun karena peristiwa pandemi COVID. Dan beberapa tahun ke depan dimungkinkan, diprediksi akan terus mengalami peningkatan. Karena itulah pencarian sumber minyak bumi harus terus dilakukan. Manfaat minyak bumi yang pertama adalah sebagai bahan bakar, 2. Industri kimia, 3. Sebagai sumber produksi polimer atau industri plastik, kemudian produksi bahan serat, dan sebagai pembangkit listrik. Gas alam, bahan bakar yang terbentuk dari fosil-fosil yang telah terkubur selama berjuta-juta tahun lamanya. Kandungan utama dari gas alam adalah metana, dan ini dapat ditemukan di ladang minyak, gas bumi, dan batu bara. Potensi gas alam Indonesia. Indonesia memiliki cadangan yang sangat besar, sebanyak 41 triliun meter kubik dan nomor 13 di dunia. Cadangan terbesar Indonesia utamanya adalah di Papua dan di Maluku. Manfaat gas alam. 1. Bahan bakar kendaraan. Pada kendaraan-kendaraan sekarang sudah menggunakan bahan bakar gas. Yang kedua, energi alternatif rumah tangga, baik berupa tabung manual misalnya, maupun sudah pakai jaringan pipa gas. Yang ketiga, sebagai bahan baku industri, baik pupuk, petrokimia, dan sebagainya, dan sumber energi listrik, yaitu pembangkit listrik tenaga gas. Batu bara. Batu bara, batuan sedimen yang dapat terbakar dan terbentuk dari endapan organik atau sisa tumbuhan purba. Ini ya. Lalu, bagaimanakah proses terbentuknya? Tadi sisa tumbuhan purba bisa menjadi batu bara seperti ini. Kalian bisa lihat di gambar, ada dua tahap. Satu adalah tahap biokimia atau disebut petrification atau penggambutan, proses perubahan sisa tumbuhan purba yang kemudian mengendap menjadi gambut. Kemudian yang kedua adalah tahap pembatubaraan. Jadi dari tahap pertama tadi, kemudian tumbuhan ini mati, tertutup lapisan di atasnya, sehingga dia tertekan oleh lapisan di atasnya. Pada tahap yang kedua ini adalah terjadi proses pembatubaraan atau qualification, yaitu gabungan dari proses biologi, fisika, dan kimia. Adanya tekanan yang besar dari lapisan di atasnya, waktu yang lama dan suhu yang tinggi, maka terjadilah batu bara. Secara detail kalian bisa baca lagi proses terbentuknya batu bara. Kemudian kita akan jelaskan potensi batu bara di Indonesia. Nah, inilah barang tambang yang bisa jadi membanggakan Indonesia. Indonesia memiliki cadangan yang sangat besar, 39 miliar ton. Ini data ISDM tahun 2020 dan menempatkan Indonesia sebagai produsen batu bara keempat di dunia, sekaligus sebagai pengekspor utama batu bara dunia. Manfaatnya antara lain adalah satu, menghasilkan produk gas. Kalian cermati bahwa bisa jadi suatu saat kita pakainya bukan LPG lagi tapi DME ya. Ini berasal dari batu bara. Yang kedua, bahan bakar industri. Kemudian 3, bahan bakar untuk yang berbentuk liquid coal atau pasta batu bara cair, dan sebagai sumber tenaga pembangkit listrik. Metode penambangan batu bara itu ada dua, tertutup bila jauh di dalam bumi, ratusan sampai ribuan meter, dan terbuka bila dekat dengan permukaan bumi. Biji besi. Potensi biji besi di Indonesia memiliki cadangan sebesar 1 miliar ton atau kurang lebih setengah persen dari biji besi dunia. Bentuknya bisa berupa pasir,
kemudian besi primer, dan juga besi laterit. Ini menjadi tambang ekspor juga bagi negara Indonesia. Manfaatnya antara lain adalah bahan baku pembuatan besi baja, bahan pembuatan besi tuang, besi tempa, dan juga bahan baku otomotif. 5. Bauksit atau aluminium. Bauksit ini adalah bahan baku aluminium. Bauksit setelah ditambang masuk ke pabrik maka menjadi aluminium baku atau potongan atau seperti batangan aluminium yang nanti masuk pabrik lagi akan akan menjadi aluminium sesuai dengan selera atau bentuk yang diinginkan. Potensi bauksit di Indonesia memiliki cadangan 2,9 miliar ton dan cadangan ini hampir 100 tahun ke depan masih ada dan menempatkan Indonesia menjadi produsen kelima di dunia dengan kapasitas produksi yang tahun 2022 kemarin sedikit mengalami penurunan yaitu 21 juta ton. Manfaat bauksit. Yang pertama adalah bahan baku aluminium. Ini ya, prosesnya menjadi aluminium. Kemudian bahan kemasan makanan, bahan abrasif atau penghalus benda, kemudian bahan pembuatan besi baja, dan sebagainya. Sementara kalau sudah jadi aluminium, fungsinya antara lain adalah menjadi kabel listrik yang bertegangan tinggi. Ini kabel-kabel yang menjadi dipakai dalam sutet. Kemudian bahan bangunan seperti kusen, pintu, dan sebagainya. Bahkan juga untuk bahan badan dari pesawat terbang. Di luar itu tadi kalian sudah lihat menjadi perabot rumah tangga. Yang keenam adalah timah. Ini gambarannya dari tambang timah. Adalah logam post transisi keperakan, bisa ditempa dan tahan akan karat. Ini setelah diolah di dalam pabrik maka menghasilkan produk timah jadi. Timah batangan adalah seperti ini. Potensi cadangan timah di Indonesia sangat membanggakan juga. Kita menjadi negara terbesar ketiga di dunia dengan 17% cadangan dunia. Kemudian total cadangan 800.000 ton. Dan produksi kita juga turun, namun masih cukup tinggi, nomor 3 di dunia, yaitu 19.800 ton. Ini posisi Indonesia di bawah Cina dan Peru. Manfaat dari timah, satu adalah lapisan produk baja. Kemudian yang kedua komponen logam ringan, bahan kemasan, pelapis kaleng, dan lain-lain. 7. Tembaga. Inilah bahan tambang tembaga. Kalau sudah masuk di dalam pabrik, maka tembaga ini akan diolah menjadi berbagai produk. Adalah logam dengan lambang Cu atau kuprum sebagai penghantar panas yang baik. Potensi tembaga Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Memiliki cadangan yang sangat besar, 28 miliar metrik ton. Cadangan terbesar ke-7 di dunia. Dan potensi terbesarnya ada di Papua, yaitu pabrik Erzberg dan Gasberg. Manfaat tembaga. Yang pertama adalah sebagai penghantar panas yang baik. Yang kedua, bahan pembuatan uang logam, juga perhiasan, cenderamata, perabot, bahan sutra, pewarna, dan lain-lain. 8. Nikel. Ini barang tambang nikel, logam putih keperakan, mengkilap, dan tahan karat. Dalam keadaan murni, nikel itu bersifat lembek. Dan jika dipadukan dengan besi, krom, dan logam lain, dapat menjadi baja yang sangat keras. Potensi nikel Indonesia memiliki cadangan melimpah. Dan Indonesia adalah penghasil nomor 1 nikel dunia. Ini kalau kalian amati, yaitu dengan kapasitas produksi 1,6 juta metrik ton. Ini tahun 2022 ya, dengan wilayah utamanya adalah Sulawesi. Apa manfaat nikel? Antara lain adalah untuk stainless steel, kemudian juga untuk koin, campuran baja, rangkaian otomotif, dan juga pembuatan kawat, pelapis, anti karat, dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah emas dan perak. Ini adalah emas di alam dan ini perak di alam. Adalah emas logam mulia yang tingkat kemurniannya diukur dengan karat dan ini menjadi perhiasan yang paling dicari di dunia. Perak logam mulia berwarna putih yang biasanya digunakan sebagai perhiasan atau bahan baku pembuatan uang koin. Bahan dasar dari emas dan perak ini ketika diolah di dalam pabrik, khususnya untuk emas, adalah demikian, ditambang dan diolah di dalam pabrik, kemudian akan menghasilkan emas baku atau emas batangan.
Dan potensi emas Indonesia adalah cadangannya 4 miliar metrik ton. Kemudian produksinya mencapai 70 ton per tahun data tahun 2022 dan mampu mengekspor dalam jumlah yang sangat banyak. Wilayah utama emas Indonesia adalah di Papua. Potensi perak Indonesia, cadangan perak Indonesia, ini perak ya kalau diolah menjadi demikian, cadangan perak juga adalah sampai 214 tahun, 2,8 miliar metrik ton. Produksinya 113 ton tahun 2021, jauh menurun drastis dari tahun 2019 yang 487 ton. Wilayah utama perak Indonesia adalah Sumatera dan Kalimantan. Terima kasih atas perhatiannya dan tugas untuk kalian bila ingin perdalam materi sumber daya pertambangan ini bisa pilih salah satu. Saksikan video berikutnya persebaran sumber daya alam di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.